Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi pengayaman semuanya. Selamat datang di Kabayan Talks, Kanwil Jabar siap melayani. Kembali bersama saya Abdillah Mabrur yang akan memandu sesi Kabayan Talks kali ini. Kami akan menemani teman-teman semuanya, wargi pengayaman selama 45 menit ke depan insya Allah ya. Insya Allah. Baik, untuk topik kali ini tidak berbeda seperti sebelumnya, masih dengan topik yang tentunya sangat menarik untuk dibahas, yaitu terkait dengan optimalisasi pemasaran produk hasil karya narapidana. Bersama narasumber yang tentunya sangat expert dan sangat ahli untuk membahas topik kali ini, dari Divisi Pemasyarakatan telah hadir bersama kita Ibu Munadiroh, AMD IPS HMH, selaku Kepala Sub Bidang Pembinaan Teknologi Informasi dan Kerjasama. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Selamat Abdillah. pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Siap Bu untuk memberikan ilmu dan informasi kepada warga pengayaman semuanya? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Namun sebelum kita lebih lanjut untuk membahas topik Kabayan Talks kali ini, kami mengajak para wargi pengayaman semuanya untuk tidak segan-segan menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat IG Live yang sedang tayang saat ini. Ini yaitu @Kemenkumham Jabar. Baik Ibu. Nah mungkin sebelum kita lebih jauh membahas topik kali ini, para wargi pengayaman sepertinya sangat penasaran ini dengan sosok Ibu Munadiroh selaku Kepala Sub Bidang Pembinaan TI dan Kerjasama. Itu kira-kira tusinya apa aja sih Bu seperti itu? Baik, terima kasih Mas Abdillah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang kepada wargi pengayoman. Terima kasih kami telah diundang pada acara podcast kali ini. Semoga memang kegiatan kali ini bisa membantu memberi wawasan. Ya. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Abdillah, bahwa apa sih yang menjadi tusi di divisi pemasyarakatan khususnya di Subdit Pembinaan. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa memang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 30 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, bahwa memang tugas divisi pemasyarakatan adalah melaksanakan sebagian tugas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau memang perpanjangan divisi pemasyarakatan atau kantor wilayah kementerian ini merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Nah, yang perlu diketahui bahwa memang di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat ini khususnya divisi pemasyarakatan mengampu sebanyak 42 unit pelaksana teknis. Wow, 42 unit pelaksana teknis. Yang terdiri dari 28 lapas, kemudian 5 rumah tahanan negara, 6 bapas, dan 3 rubasan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari fungsinya sendiri divisi pemasyarakatan secara umum ini ada 3 Mas. Yang pertama ini melakukan pembinaan dan pengendalian. Kemudian yang kedua melakukan atau melaksanakan kerjasama, kemudian monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan. Kemudian yang ketiga ini melakukan penyusunan program kegiatan dan anggaran. Terhadap apa sih kita melakukan fungsi dan tugas itu? Nah, tentunya atau yang tadi saya jabarkan 3 itu Mas, itu biasa kami menamakannya itu Binterwasdal. Binterwasdal. Iya, Binterwasdal. Itu kepanjangannya apa Bu? Pembinaan, kontrol, pengawasan, dan pengendalian. Luar biasa. Itu kalau kita rangkum dari 3 fungsi tadi. Nah, terhadap apa sih kita melakukan Binterwasdal itu? Nah, ini ada 6 bidang yang kami lakukan pengawasan pengendalian. Nah, yang pertama bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi. Kemudian yang kedua ini terkait atau bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Kemudian yang ketiga terkait atau bidang teknologi informasi dan kerjasama. Kemudian yang keempat bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi. Kemudian yang keempat terkait dengan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Kemudian yang kelima ini terkait dengan pengamanan dan ketertiban, keamanan dan ketertiban. Itu Mas. Jadi dari 6 atau 5 bidang ini kami lakukan Binterwasdal. Seperti itu Mas. Seperti itu. Nah, sementara kalau dari tusi saya sendiri sebagai sub bidang pembinaan
pembinaan teknologi informasi dan kerjasama, ini dari 5 atau 6 yang tadi saya sebutkan bidang, ini saya mengampu 3 bidang. Kami melakukan penyusunan bahan Bintor Wasdal, pembinaan kontrol pengawasan pengendalian, ini terhadap bidang pembinaan teknologi informasi dan kerjasama. Nah, kami breakdown lagi, pembinaan ini terbagi menjadi 2, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian ini menitik beratkan atau menekankan kepada peningkatan iman, takwa, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, serta intelektual warga binaan atau narapidana. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi pembinaan kemandirian, ini lebih ditekankan kepada peningkatan skill, keterampilan warga binaan, di mana atau diharapkan ketika mereka bebas, ini dapat berperan aktif dalam masyarakat, hidup kembali secara wajar, kemudian bisa ikut dalam pembangunan, baik itu pembangunan nasional, ekonomi, dan lainnya. Seperti itu, Mas. Luar biasa sekali. Kalau dilihat sangat penting ya terkait dengan adanya pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan ini ya Bu ya. Iya, Karena betul. tujuan dan outputnya adalah bagaimana warga binaan pemasyarakatan ini mampu untuk berintegrasi lagi dengan masyarakat gitu ya Bu ya. Betul. Dan ini sangat terkait sekali dengan topik pembahasan kita kali ini. Dan mungkin warga pengayaman semua juga pengen tahu ini kira-kira dalam melaksanakan tugas dan fungsi di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, kira-kira program-program apa saja yang berkaitan dengan pelaksanaan TUSI tersebut Ibu? Bisa dijelaskan? Baik, tadi disampaikan bahwa TUSI saya ini terkait dengan pembinaan, kemudian teknologi informasi dan kerjasama. Nah, dalam hal ini kami saat ini lebih menekankan kepada optimalisasi pemasaran produk hasil narapidana yang tentunya berkaitan dengan pembinaan kemandirian, lebih berfokus kepada pembinaan kemandirian. Nah, kenapa kami berfokus kepada pemasaran? Nah, tentu kami mengacu atau yang melatar belakangi kenapa sih kok pemasaran gitu. Nah, yang pertama yang menjadi latar belakang ini adalah sejalan dengan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024. Yang mana tadi sebelumnya dijelaskan bahwa memang TUSI Divisi Pemasyarakatan atau TUSI-nya kantor wilayah ini adalah perpanjangan tangannya Direktorat Jenderal Wilayah. Ya, sejalan dengan hal tersebut, kami memang dalam menentukan program prioritas mengacu kepada yang namanya indikator kinerja utama. Nah, kemudian turunan dari IKU di Jenpas itu adalah perjanjian kinerja yang melatar belakangi. Perjanjian kinerja tahun 2023 yang juga memang turun dari IKU. Itu ada yang namanya indikator kinerja kegiatan, gitu. Nah, sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa indikator kinerja utama itu ada 4, saya lupa. Nah, 4. Salah satu diantaranya yang mengkait dengan TUSI saya ini adalah meningkatkan persentase warga binaan terlatih dan bersertifikat, memiliki sertifikat, gitu. Terlatih dan memiliki sertifikat. Nah, kemudian turunan dari IKU itu indikator kinerja kegiatan yang mana tercantum dalam perjanjian kinerja itu adalah narapidana memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dan juga narapidana bekerja dan produktif gitu. Tadi dari IKU turunannya kemudian perjanjian kinerja, kemudian ada lagi yang ketiga dinamakan target kinerja tahun 2023. Nah, sejalan dengan indikator kinerja kegiatan atau perjanjian kinerja, ini turunannya target kinerja yang mana dalam target kinerja ini ada 9 target. Salah satu diantaranya ialah yang menjadi target meningkatkan pelayanan pembinaan, kualitas pelayanan pembinaan. Di mana dalam target tersebut terdapat kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilannya apa? Tadi turunan dari IKK atau perjanjian kinerja. Narapidana mendapatkan pelatihan dan sertifikat. Gitu. Nah, terus kemudian dari dari kriteria keberhasilan ukurannya apa? Nah, ukurannya ini tentunya diharapkan memang UPT mampu melaksanakan perjanjian kerjasama dalam hal pembinaan kemandirian yang pada akhirnya narapidana atau warga binaan mendapatkan sertifikat dan juga keahlian. Seperti itu, Mas. Nah, kemudian dari 3 ada lagi satu yang menjadi dasar atau yang melandasi kami, yang melatar belakangi kami
dalam menetapkan program prioritas. Ini juga tidak kalah pentingnya terkait dengan yang akhir-akhir ini diperbincangkan bahwa memang akhir tahun 2023 Presiden melalui Kementerian Pan-RB ini mencanangkan program reformasi birokrasi tematik, di mana dalam program tersebut ada 4. Salah satu diantaranya ialah program percepatan aktual Presiden. Nah, program percepatan aktual Presiden ini di breakdown kembali, yakni ada yang namanya peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Oh iya. Gitu. Nah, jadi hal-hal inilah yang melatar belakangi kami penggunaan produk hasil warga binaan atau peningkatan pemasaran produk warga binaan supaya bisa go di pasar luar. Karena memang ada beberapa kendala dalam pemasaran yang selama ini terdapat di Lapas Rutan. Seperti itu. Oh, jadi berdasarkan mungkin yang menjadi dasar terkait dengan program optimalisasi pemasaran ini sebenarnya adalah untuk mencapai tujuan atau target prioritas berupa warga binaan pemasyarakatan ini memiliki skill dan keterampilan dan itu dibuktikan dengan sertifikat. Betul. Namun apakah optimalisasi pemasaran produk hasil karya narapidana ini menjadi bagian yang harus dicapai dalam target prioritas itu atau bagaimana Ibu? Betul. Ya Mas, jadi memang kalau kita lihat dari IKU, perjanjian kinerja, kemudian target kinerja sudah cukup nih. Narapidana mempunyai keterampilan, kemudian mempunyai sertifikat, diharapkan mereka bisa kembali ke masyarakat dengan mandiri, memiliki penghasilan sendiri, bisa aktif kembali. Nah, tapi yang menjadi masalah juga ketika pada prakteknya negara sudah memberikan anggaran. Ketika di dalam nih Mas ya, sebelum mereka keluar, negara sudah memberikan anggaran, kemudian melakukan kegiatan berproduksi. Negara memberikan anggaran ke lapas untuk melakukan pelatihan kerja yang tentunya pada akhirnya si warga binaan atau narapidana ini mempunyai keterampilan sehingga menghasilkan sesuatu produk. Nah, ketika sudah menghasilkan satu produk, kadang lupa nih menghasilkan sehingga barang terus-terusan bertambah, bingung mau dipasarkannya bagaimana gitu. Tidak jarang kita temui di lapangan bahwa memang ini ada penumpukan atau kesulitan di lapas untuk melakukan pemasaran. Meskipun memang berbagai upaya sudah dilakukan, dari lapas sendiri itu sudah mencoba melakukan iklan atau memasarkan produknya dalam media online baik media online lapas maupun media online e-commerce. Nah, tapi bingung saya kenapa kurang mendapat perhatian masyarakat. Makanya kemudian kita berpikir, coba ya gimana ya cara optimalisasi dari pemasaran ini. Nah, ini yang sekarang kita lagi pikirkan nih, gimana caranya meningkatkan pemasaran gitu Mas. Jadi kenapa begitu penting? Karena memang mubazir ketika negara sudah menggelontorkan anggaran untuk pelatihan kemudian menghasilkan produk dan kegiatannya, kemudian tidak bisa disalurkan dengan baik atau mendapatkan penghasilan. Karena apa? Ketika memang barang yang dihasilkan kemudian bisa dipasarkan dengan baik, tentunya ini akan menjadi keuntungan sendiri bagi negara. Karena apa? Akan mendapatkan, negara diuntungkan dalam hal pendapatan negara, PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Selain itu juga dari si narapidananya sendiri juga tentu akan mendapatkan penghasilan. Betul. Makanya kemudian tidak jarang kalau kita sering dengar di luar, kok bisa ya narapidana padahal di dalam tapi kok bisa ngasih uang ke keluarga. Nah, ya itulah didapat dari hasil kerja mereka di dalam. Kerja ya dia potong rambut, kemudian laundry. Nah, itu kan dapat premi. Atau mereka jual atau buat kue dapat premi. Seperti itu, Mas.
Luar biasa sekali. Meskipun mungkin bagi pemasaran dari hasil produk warga binaan pemasyarakatan ini bukan menjadi target utama dalam instansi, tapi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat memiliki intensitas tersendiri yang intens terhadap dengan hasil pemasaran produk warga binaan ya Bu. Luar biasa, sangat futuristik dan tentunya sangat progresif terkait dengan permasalahan yang terjadi di unit pelaksana teknis, luar biasa. Eh, Kalau tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwasannya adanya keuntungan ketika kita berhasil untuk melakukan pemasaran hasil dari produksi warga binaan pemasyarakatan berupa dari penerimaan negara bukan pajak ya, PNBP ya Bu ya. Betul. Kira-kira ada target lain yang ingin dicapai dari optimalisasi pemasaran ini Bu? Jadi yang tentu memang pertama ini PNBP. Jadi kami Mas punya namanya aplikasi laporan kegiatan kerja produksi. Di situ memang terekap atau terinci berapa sih besaran target dari PNBP yang harus kita setorkan ke negara. Nah, untuk tahun 2023 sendiri target PNBP kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat ini berkisar sekitar 300 jutaan, 317 jutaan. Nah, untuk capaian di pertengahan bulan ini, di tengah tahun ini itu sekitar 151 juta. Nah, diharapkan dengan optimalisasi pemasaran ini tentu akan semakin meningkatkan PNBP. Negara tentu akan diuntungkan. Ditambah lagi selain yang tadi saya sampaikan premi. Premi meningkat, taraf hidup narapidana ketika bebas juga diharapkan bisa mendapatkan bekal untuk mereka entah buka usaha atau mungkin kemudian kolaborasi gitu. Nah, kemudian kalau apalagi sih selain pemasaran yang menjadi target, kalau menurut saya sih dengan kita adanya peningkatan pemasaran tentu kan kalau saat ini sih saya sih mencoba melakukan kerjasama Mas. Ketika kita melakukan kerjasama tentu kan melibatkan dengan pihak ketiga dan ini akan membuka jejaring kolaborasi. Kemudian sebagaimana memang juga yang diamanatkan oleh pimpinan bahwa sinergitas kolaborasi itu menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan tusi kita. Jadi itu Mas. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya selain untuk kalau dilihat selain untuk meningkatkan dari PNBP kementerian ya Bu ya, dan juga mungkin memberikan penghasilan tersendiri juga bagi warga binaan pemasyarakatan, dan ini juga merupakan untuk mencapai dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri ya Bu ya. Betul. Untuk agar supaya warga binaan pemasyarakatan ini mampu reintegrasi dengan masyarakat di mana mereka memiliki penghasilan, mereka memiliki kemampuan penghasilan dan berperan secara produktif dan aktif dalam masyarakat ya Bu. Betul. Luar biasa sekali. Nah, selanjutnya kalau kan tadi terkait dengan topik kita ini terkait dengan optimalisasi pemasaran, berarti ternyata selama ini bagaimana gitu Bu pemasaran khususnya di UPT Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat itu sendiri, bagaimana kendala mungkin yang dihadapi oleh UPT maupun kantor wilayah sendiri Bu? Ya, terima kasih Mas. Untuk kendala, memang ini antara satu lapas dengan lapas lainnya ini memang berbeda Mas. Kayak misalkan kalau kita lihat dari lapas yang memang sudah mampu seperti lapas Cikarang, ini memang dia sudah menjadi lapas industri. Jadi memang target PNBP-nya itu pun sudah cukup mumpuni. Bahkan memang lapas Cikarang ini menjadi lapas terbesar dalam penyetoran kas PNBP. Gitu. Nah, namun memang dari lapas-lapas yang lainnya ini juga banyak kendala yang dihadapi dalam pemasaran. Nah, tentu ketika memang pemasaran ini kayak contoh, sebelum dilakukan pemasaran ini ketika mau melakukan produksi pun terkadang memang kita kekurangan sarpras Mas. Selain memang negara sudah memberikan anggaran, kayak kita lihat di lapas Tasik ini sarpras untuk tempat kegiatan itu gantian dengan aula. Lapasnya terlalu kecil untuk melakukan tempat kegiatan. Kemudian di lapas perempuan Bandung pun juga seperti itu. Nah, kemudian selain itu yang menjadi kendala ialah di lapangan kita belum ada petugas quality control Mas. Jadi yang melakukan quality control
dalam pengecekan terhadap hasil produksi ini belum ada. Kita belum ada petugas yang melakukan quality control QC. Nah, makanya kemudian dalam melakukan pemasaran atau melakukan kerjasama, pelatihan kerjasama ini makanya kita menggandeng pihak luar supaya apa? Ada memang petugas-petugas yang expert gitu dalam melakukan quality control terhadap produk yang dihasilkan. Itu yang menjadi kendala. Karena ketika produk yang dihasilkan kurang baik pun otomatis akan menghambat pemasaran. Nah, kemudian yang menjadi kendala lagi dalam pemasaran ini mungkin memang biaya modal dalam produksi ini besar. Karena apa? Kita sifatnya ini tidak skala besar. Nah, makanya kemudian kita butuh pihak ketiga untuk melakukan produksi dan kemudian sampai dengan pemasaran. Diharapkan pihak ketiga ini mampu membiayai dengan skala besar, kemudian punya tempat pasarannya. Jadi memang dari sisi biaya ketika dibandingkan atau disandingkan dengan harga pasar di luar memang kita lebih tinggi. Karena apa? Kita belinya ngecer-ngecer. Kalau kita contoh di lapas perempuan, ketika kami melakukan kemarin studi banding atau monitoring ke lapas perempuan. Kita gandeng pihak ketiga, kita sampaikan dengan bahan dasar ini, contohnya katakanlah roti. Di lapas perempuan, roti itu dijual dengan harga sekitar 7.000. Sementara menurut pihak ketiga ini sebenarnya 5.000 cukup kalau di pasaran. Nah, kenapa? Karena dari lapas perempuan ini membeli bahan dasarnya secara eceran, tidak dalam jumlah besar. Nah, itu yang menjadi kendala kenapa juga pemasaran agak sedikit terhambat. Nah, kemudian terkait juga tenaga kerja sebenarnya banyak. Makanya kemudian kita lakukan atau kita berikan pelatihan, tapi kadang memang dari kasarannya dari 1.000 ini hanya bisa mampu kita menampung, karena ini kan sifatnya pelatihan, Mas. Pelatihan yang juga anggaran dari negara sehingga terbatas. Jadi SDM sebenarnya 1.000. Nah, kemudian di tahun tersebut kita hanya diberikan 4 pelatihan paling banyak. Satu pelatihan hanya menampung 30 orang. 120 kalau dikali 4. Nah, ini juga menjadi kendala ketika memang pihak ketiga membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nah, makanya kemudian kita butuh juga pihak ketiga untuk ayo kita siap kok dari awal sampai akhir supaya ini nih warga binaan ini bisa diberdayakan loh sebenarnya. Iya, gitu. betul, Ibu, luar biasa sekali. Terkait dengan hal tersebut, pemasaran, kembali lagi dengan topik optimalisasi pemasaran produk hasil karya narapidana ini, Bu. Tadi udah Ibu sampaikan beberapa upaya yang telah dilaksanakan, seperti kayak berkolaborasi dengan instansi terkait dalam berbagai bidang. Contohnya adalah untuk menjamin mutu dari hasil produk yang diciptakan oleh warga binaan ini. Kira-kira langkah-langkah lain yang dilaksanakan oleh kantor wilayah dan UPT gitu. Ya, ketika kami melakukan upaya dalam optimalisasi pemasaran, yang pertama memang kami melakukan pendataan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh lapas rutan atau yang dihasilkan oleh narapidana. Tadi yang saya sampaikan bahwa kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat mengampu 32. Namun yang kami sasar ini hanya lapas rutan. Rutan pun juga sebenarnya tidak wajib melakukan pembinaan kemandirian karena rutan ini memiliki fungsi pelayanan tahanan. Nah, sehingga dari lapas rutan yang sebanyak 28 ditambah 5 itu sebanyak 33 lapas rutan, ini ketika kita data ini ada 162 produk yang dihasilkan. Produk ini meliputi industri manufaktur dan industri agribisnis. Industri manufaktur itu terdiri mulai dari kegiatan mebler, kemudian perkayuan, kemudian penjahitan, sablon, tata boga gitu. Nah, kemudian kalau dari agribisnis ini sendiri produk-produk yang dihasilkan dari bidang pertanian, perikanan, perkebunan, seperti itu. Nah, itu ada 162, Mas.
Nah, kami lakukan pendataan ada 162, kemudian dari data tersebut kami coba bawa data tersebut, kami jajaki ke masing-masing instansi, mulai dari kami sudah melakukan penjajakan ke Kamar Dagang Industri Indonesia, kemudian ke Dinas Koperasi UMKM, kemudian yang terakhir itu ke Dinas Pariwisata. Nah, kami bawa data dukung tersebut dengan harapan mereka bisa memberikan bantuan dalam mempromosikan atau memasarkan produk-produk yang kami punya. Nah, dari 3 instansi atau lembaga yang kami datangi ini yang baru mendapatkan respon positif ini dari Kamar Dagang Indonesia, yang mana memang kita ketahui Kamar Dagang Indonesia ini mengampu beberapa pengusaha-pengusaha. Ya, dengan harapan kami sangat antusias dengan respon positif dari Kamar Dagang Indonesia. Nah, kemudian setelah kita koordinasi, kemudian kita rapat, kita lakukan monitoring, pemetaan lagi. Kita lakukan pemetaan lagi, kira-kira produk apa yang memungkinkan untuk dilakukan promosi di pengusaha-pengusaha yang mereka miliki. Nah, kemarin kami sudah melakukan penjajakan di UPT Bandung Raya, itu di Lapas Perempuan dan juga Lapas Cilekong. Lapas Perempuan Bandung itu dengan yang tadi saya sampaikan produk tata boganya, bakery. Kemudian ada manufakturnya itu terkait dengan gantungan kunci yang dari resin. Yeah. Nah, kemudian kalau di Lapas Cilekong juga industri manufaktur terkait dengan penjahitan dan sablon. Nah, kemudian di sekitar Bogor Raya itu kami melakukan penjajakan dengan terkait produk bakso yang dihasilkan. Kemudian juga di Lapas Gunung Sindur, Lapas khusus Gunung Sindur itu dengan produk jahe merahnya. Nah, kemudian Lapas Cibinong dengan produk penjahitannya dan sablon. Sebenarnya kalau di Lapas Cibinong itu ada yang namanya apartemen kandang ayam. Karena itu merupakan program Bapak Gubernur pada saat yang beberapa waktu yang lalu terkait dengan program kandang ayam. Nah, itu. Nah, dari 5 atau 6 UPT yang sudah kami, termasuk juga Lapas Industri, Lapas Cikarang. Itu yang memungkinkan kemarin juga sudah kami ini langkah-langkahnya Mas ya. Yeah. Yang sudah kami jajaki, kemudian kami juga lakukan koordinasi, kemungkinan besar LPP. Kemudian juga Lapas Cilekong dengan produk penjahitannya seperti itu Mas. Nah, setelah nah insya Allah nih mudah-mudahan lancar, ini tanggal 13 Juni ini kami akan melakukan MOU. Nah, MOU dengan Kadin. Dasar MOU itu nanti kami buat semacam surat pilot project terhadap lapas-lapas yang tadi sudah kami kunjungi untuk kemudian ditindaklanjuti dalam sebuah perjanjian kerjasama untuk ya produk-produk yang memang sudah kita lihat dalam rangka memang peningkatan pemasaran supaya sifatnya kontinu Mas, kontinu. Karena memang ketika kita kemarin ke Bogor, produk bakso, sebenarnya baksonya enak. Kalau di pasaran sebenarnya mendapat minat masyarakat. Tapi karena mereka tidak tahu bagaimana atau tidak punya link untuk memasarkan di luar, mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan di dalam. Sehingga memang untuk produksinya hanya baru seminggu 2 kali. Nah, kita sih berharap dengan adanya pihak ketiga bisa terus berproduksi setiap hari. Seperti itu Mas. Saya sendiri sebenarnya juga di sebagian humas RB dan TI juga mengampu terkait dengan kerjasama juga Bu. Saya lihat dari kerjasama yang disampaikan, laporan kerjasama yang disampaikan oleh unit pelaksana teknis itu banyak sih sebenarnya kerjasama, cuman masih dalam produksi ya Bu ya. Ya, karena UPT hanya melaksanakan apa yang menjadi target kinerjanya lapas. Oh, target. Ya itu ya tadi perjanjian kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kemandirian. Oh iya betul, gitu. betul. Masih harusnya mungkin kita berharapnya mungkin instansi pusat juga ada lanjutannya. Kerjasama bidang pemasaran. Ketika memang UPT melakukan kerjasama produksi, boleh nggak sekalian nih kita numpang pemasaran? Pemasaran nah, gitu ya. Kita sih pingin seperti itu Mas.
Sebenarnya kita udah kantor wilayah dan unit pelaksana teknis ini sudah sangat berusaha untuk melakukan pemasaran dan tentunya sebenarnya butuh peran dari masyarakat juga ya Bu ya. Betul. Masyarakat juga. Nah, mungkin bagi masyarakat yang sangat tertarik dengan produk dan hasil dari warga binaan pemasyarakatan ini, kira-kira bisa melihat produk-produk tersebut itu di mana sekarang Bu? Jadi gini, Diakses. sebelumnya Mas saya sampaikan Ya. bahwa memang kami dalam melakukan pembinaan Mas, ini memang melibatkan 3 unsur. Unsur petugas, kemudian unsur narapidana dan unsur masyarakat. Makanya kemudian kami berupaya dalam melibatkan masyarakat senantiasa melakukan kerjasama seperti yang Mas Abdillah lakukan, bagian kerjasama, dan juga terkait dengan tusi saya di bagian kerjasama, kita berupaya melibatkan masyarakat dalam berbagai macam kegiatan pembinaan. Tidak hanya pembinaan kemandirian Mas, kepribadian juga. Kita melibatkan pihak luar, pihak ketiga. Kalau misalkan pembinaan kepribadian itu, pembinaan keagamaan, kita melibatkan kantor wilayah Kementerian Agama dengan penyuluh-penyuluh agamanya. Kemudian kita juga kerjasama dengan kuartir cabang untuk kegiatan pramuka, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan dalam hal kegiatan peningkatan intelektual warga binaan. Nah, ketika memang masyarakat sangat dibutuhkan, memang kami mengajak serta. Termasuk juga masyarakat sangat kami butuhkan dalam mendukung pemasaran. Nah, pemasarannya bentuknya kayak gimana sih? Beli barang-barang kami itu bisa dilihat kalau di lapas perempuan, karena saya dulu pernah jadi kasih di lapas perempuan, itu bisa dilihat di IG-nya Bimker Lamoria. Kemudian kalau di Gunung Sindur dengan jahe merahnya itu bisa dilihat di Lapsus_GN Sindur dengan produk jahe merahnya. Kemudian kalau kita mau lihat kegiatan kerja di Lapas Jelekong terkait dengan produk baju-bajunya yang sudah dihasilkan dari penjahitan, bisa dilihat di Giatja_Lapjanel, Lapnajel. Nah, jadi masyarakat bisa browsing langsung di media sosial, baik itu IG, Twitter, di masing-masing lapas. Karena setiap lapas pasti memiliki produk warga binaan. Seperti itu. Apa istilahnya, apa yang teman-teman minta kita punya, tinggal pesan saja. Iya, kita punya banyak produk hasil Betul. warga binaan pemasyarakatan yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat, wargi Pengayoman semuanya. Nah, bagi warga Pengayoman yang ingin bertanya terkait dengan topik Kabayan Talks kita kali ini, silakan untuk mengajukan pertanyaannya di kolom chat IG Live yang sedang tayang saat ini, yaitu @Kemenkumham_Jabar. Nah, mungkin sedikit mewakili perasaan dari wargi Pengayoman, mungkin pertanyaan dari wargi Pengayoman semua itu terkait dengan kualitas produk ini, Bu. Jadi kira-kira sebenarnya produk yang dihasilkan oleh warga binaan pemasyarakatan itu tentu berkualitas ya Bu, yang sangat berkualitas karena bekerja sama dengan selain diproduksi sendiri dan juga bekerja sama dengan pihak ketiga ya Bu ya. Nah, mungkin untuk meyakinkan itu Bu, warga Pengayoman semuanya terkait dengan Jadi, hasil produksi. Betul. Salah satu upaya kami dalam melakukan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan, tadi Mas, kita lapas itu melakukan kerjasama dalam bidang kegiatan pelatihan. Nah, ketika lapas melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan keterampilan yang dari luar, yang tentunya memang sudah mendapatkan sertifikasi di bidang-bidang profesi yang memang profesional di bidangnya, inilah salah satu upaya kami bagaimana meningkatkan kualitas dari produk. Karena apa? Petugas yang memang mendampingi dalam pengajaran itu sekaligus menjadi quality control terhadap produk yang dihasilkan. Nah, kemudian kalau dari sisi kualitas lagi juga selain dengan LPK yang kita ajak pelatihan, juga LPK yang sudah bekerja sama langsung seperti di Lapas Cikarang. Lapas Cikarang juga itu mereka melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pembuatan roti.
itu dengan pihak ketiga langsung. Jadi pihak ketiga itu memberikan bantuan untuk pembuatan roti sekaligus dia juga yang mengawasi, gitu Mas. Produk apa, bahan-bahannya, takaran-takarannya dia yang semuanya mengatur. Jadi kita juga bisa belajar Lapas. Tidak kalah dengan Holland Bakery lah kalau bisa dibilang seperti itu Iya. Mas. Terus mungkin sedikit juga mewakili pertanyaan warga Pengayoman, itu sertifikasi halalnya ada nggak ya gitu? atau itu terdaftar di BPOM nggak ya Oh gitu? ya, Itu baik. gimana Bu? Nah, oh ya, salah satu upaya juga Mas untuk meningkatkan kualitas produk. Jadi memang Lapas juga berupaya dalam hal meningkatkan kualitas standar dalam produksinya. Nah, dengan cara apa? Kalau ada produksi pengolahan makanan itu dibutuhkan label halal. Halal, kemudian dibutuhkan ada sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Kemudian ada juga BPOM, kemudian ada juga nomor induk berusaha. Ini standar untuk ketika kita mau melakukan upaya usaha dagang, membuka usaha dagang. Nah, dari memang saya akui, ketika harus diakui memang kami ini masih kurang mengerti dalam oh ternyata penting ya ada label PIRT atau label BPOM. Karena apa? Yang tadi disampaikan, karena kita sifatnya hanya masih baru pasar dalam nih, belum pasar luar. Nah, ketika memang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas untuk meyakinkan masyarakat terhadap kualitas yang dihasilkan, memang perlu ada daftar-daftar SK-SK yang sudah tadi disebutkan. Nah, dari 28 lapas itu memang yang sudah memiliki PIRT ini ada 6. Lapas perempuan, Lapas Sukamiskin Bandung, kemudian Lapas Gunung Sindur dengan produk jahe merahnya, kemudian Rutan Depok dengan produksi kopinya, kemudian ada Rutan Lapas Ciamis, Lapas Karawang. Kemudian kalau untuk label halalnya itu ada Lapas Sukamiskin, Cikarang, Gunung Sindur, dan juga Ciamis. Seperti itu Mas. Kalau untuk BPOM ini memang agak kesulitan karena panjang prosesnya. Luar biasa. Jadi selain dari UPT yang ada sekarang, kantor wilayah juga akan terus berupaya untuk memenuhi standar mutu dari kualitas produk dari warga binaan ya Bu ya tentunya. Betul. Dan angka-angka tersebut juga akan seiring waktu akan bertambah ya Bu ya. Iya. Dan tentunya warga Pengayoman juga jangan khawatir bahwasanya produk yang dihasilkan oleh warga binaan pemasyarakatan tentunya sudah memenuhi standar dan tentunya sangat bisa memenuhi kebutuhan dari wargi Pengayoman semuanya. Nah, sepertinya kita udah sampai di penghujung sesi Kabayan Talks kali ini, Bu. Mungkin untuk mengakhiri sesi kali ini ada apa yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh wargi Pengayoman atau mungkin kepada petugas lapas yang dalam hal ini melakukan pemasaran hasil produk warga binaan ini. Untuk wargi Pengayoman secara umumnya dan juga pelaku usaha di wilayah Jawa Barat maupun seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini, kami secara prinsipnya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Divisi Pemasyarakatan ataupun lapas yang berada di wilayah Jawa Barat siap bermitra, berkolaborasi dengan Bapak Ibu dalam rangka mewujudkan atau meningkatkan manusia mandiri yang memiliki kreativitas yang tinggi, kemudian yang mampu beradaptasi ketika mereka bebas nanti dan juga bisa aktif berperan dalam pembangunan. Kemudian dari sisi kami petugas juga tetap semangat dalam melaksanakan segala bentuk tugas dan fungsi. Kita jadikan tugas dan fungsi kita sebagai ibadah untuk mewujudkan pemasyarakatan yang semakin pasti, berakhlak dan juga semakin
maju Mas tentunya. Maju. Pemasyarakatan maju. Pasti dan berakhlak ya Bu ya, Betul, luar Mas. biasa sekali. Sebelumnya terima kasih Bu sudah datang, berkesempatan datang dan menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam sesi KBN Talks kali ini. Semoga sukses untuk Ibu ke depannya dengan program-programnya dalam rangka untuk meningkatkan pemasaran hasil produk warga binaan pemasyarakatan. Nah sekian untuk sesi KBN Talks kali ini, terima kasih pada wargi pengayoman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di sesi lain selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.